Mulia, Jakarta Selatan. Kebetulan hari ini kami dari Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru mendapat giliran untuk menjadi host ya. Selamat bergabung di ibadah Zoom kita pada pagi ini, kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini, juga kepada Amang Pendeta Razoki Pasaribu. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan mendengarkan kata sambutan ya dari Ibu Lisbeth Hutapea, Ketua BKS Jakarta Selatan. Silahkan Bu Lisbeth. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom ibu-ibu semua. Halo. Sebelum kita mulai ibadah, perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Betapa baiknya jika ketika kita bisa beribadah bersama, bersekutu, dan lebih akrab dengan firman Tuhan, agar hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru, Ibu Eli, Ibu Lasma, Ibu Priscilla Panggabean dan tim yang sudah memfasilitasi kami, ibu-ibu Badan Kerjasama Wanita Kristen Katolik Jakarta Selatan 1 untuk kebaktian beribadah bersama pada hari ini. Tuhan memberkati Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Baru dan memberkati semua jemaat HKBP Kebayoran Baru. Terima kasih kepada Amang Pendeta Razoki Pasaribu yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati Amang Pendeta, memberkati keluarga Amang, dan memberkati setiap pelayanan yang Amang lakukan. Kita berdoa supaya kebaktian kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan jaringan yang kita pergunakan semua baik adanya. Akhir kata, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Lisbeth kata sambutannya. Marilah kita membuka ibadah kita. Kita persiapkan hati kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 sampai 2 di Jalanku Ku Diiring yang akan dipimpin oleh song leader kita pada hari ini Ibu Tina Simorangkir. Silahkan. Itu sudah di-share di situ, ya, please, lagu-lagunya. Udah. Oh, okay. Bentar ya, Kak. Sebentar. Okay. Baik, kita akan menyanyikan lagu dari KJ 4081 dan 2 di Jalanku Ku Diiring. Mari ibu-ibu kita bersama bernyanyi. Saya tidak pakai apa-apa pengantar lagu, musik. Saya akan menyanyikan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panggil? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihibur hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari candas di depanku datang air yang segar.
dari cahaya di depanku, datang air yang segar. Puji Tuhan. Selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Lasma Lumban Gaul. Silakan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada kami pada hari ini Tuhan. Karena kami bisa masih mengikuti kebaktian kami dengan keadaan sehat. Tuhan, teman-teman kami yang belum bisa ikut kebaktian pagi ini Tuhan, biarkan Tuhan juga membukakan hati dan pikiran mereka, supaya mereka mau mengikuti kebaktian kami ini di pagi ini. Bapa di surga, berkati nanti pendeta kami Tuhan yang akan membawakan firman kepada kami. Biarlah kami mengerti Tuhan, dan kami bisa menelaah apapun yang disampaikan oleh pendeta kami. Bapak, terima kasih atas segalanya. Berikan kami kesehatan, ibu-ibu dari BKS, Kamar Turia, dan kami semua Tuhan. Biarkan kami satu hati untuk mendengarkan nanti firman yang akan disampaikan pendeta kami, Amang Pendeta Rajoki. Tuhan, terima kasih karena kami semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Baiklah, kita sampai pada sesi kesaksian. Kami mempersilahkan kepada ibu-ibu terkasih, bila ada di antara ibu-ibu yang ingin memberikan kesaksian atau sharing, dipersilahkan ya, Ibu. Adakah? Silakan. Atau Kak Eli mungkin mau memberi kesaksian, Kak? Teman-teman dulu ada Kak? Teman, karena kalau tidak ada kita biar lanjut ya. Coba. Apakah ada ibu-ibu? Apa lanjut aja? Yang ingin lanjut aja. Mungkin aku ya kali ya. Oke. Hanya kesaksian aja Ya, ya. silakan Kak Tina. Iya, kesaksian betapa kesehatan itu memang sangat perlu ya. Saya selama hampir 2 minggu ini mungkin terlalu mengandalkan kekuatan diri ya. Saya memang jarang sakit, hanya ya flu gitu. Ini aja baru sembuh, suara saya baru baru keluar. Tetapi satu yang saya dapat untuk terus Tuhan mengingatkan bahwa kesehatan itu bukan dari semua kegiatan, tetapi pikiran. Ya, saya sebagai ibu dan yang sekarang menjadi single parent, memang tidak terlepas dari berbagai masalah ya. Saya udah punya cucu 2, punya anak yang belum menikah 2, tetapi mungkin karena banyak pikiran saya yang menyita kali pikiran ya, dan juga memang kegiatan saya di Huta Barat ya, di Bonatown. Kemarin itu saya seharian jadi MC ya. Jadi pikiran dan juga fisik itu harus benar-benar kita jangan menyepelekan artinya. Tetapi saya lihat memang paling besar di sini pikiran yang memikir gitu. Saya sudah istirahat, sudah minum, sudah vitamin, makan ini, tapi ya kalau saya kurang tidur juga ya, kalau saya tidak mengandalkan Tuhan, tapi saya bertobat, saya minta Tuhan terus memperbarui komitmen saya bahwa pengharapan saya, apapun masalah yang ada terjadi pada diri saya dengan pada saya sendiri di sini, saya harus terus melihat Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendiri, apapun masalah ini, badan saya juga akan ikut. Saya kurang tidur, pikiran terus minta jawaban daripada Tuhan. Tetapi satu Tuhan bilang, ingat, aku bersama engkau, bahwa aku turut bekerja bersama engkau. Roma 8:28, turut bekerja untuk memberikan kebaikan bagimu. Dari situ saya terus berpengharap kepada Tuhan. Saya adalah milik Tuhan. Saya adalah ciptaannya yang
sempurna. Oleh karena itu saya mohon Tuhan, biar Tuhan terus apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, apapun juga masalah saya semakin terus mau setia, tidak mengandalkan kekuatan diri saya. Demikian, saya sekarang sudah ada pemulihan. Saya sudah mulai ada terhadap Tuhan untuk melakukan pelayanan, memuji-muji, memuliakan Dia. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Kak kesaksiannya. Kesaksian yang mengingatkan dan menguatkan kita ya. Baiklah, selanjutnya marilah kita memanjatkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Ibu Evelyn Nababan. Ibu Henita Hutagalung belum hadir ya? Berarti ada, tapi silakan ada. Ibu Evelyn juga boleh. Enggak, tadi kalau ada Kak aja, kalau ada Ibu Henita datang tadi karena belum datang Kak, jadi pokok doanya udah dapat Kak. Share aja, share ke dia. Sudah Apa dapat. ada tambahan mungkin untuk mendoakan yang sakit? Ini ya Kak, dari tadi ya. Ibu selain Ibu Ire. Berarti Ibu Henita Hutagalung ya akan memimpin doa syafaat. Silakan. Saya juga terus doakan ya, sama Pak Hopu juga agak kurang sehat. Oh, sebentar saya gedein dulu sebentar fontnya biar kelihatan ya. Oh iya, kecil banget. Sebentar. Iya. Saya besarin. Sudah kelihatan? Ya. Sudah ya. Oke. Siapa lagi yang mau didoakan? Pak Hopu saya deh. Lagi flu sama kayak Azriel. Opungnya, flu batuk. Azriel ya. Udaranya juga tidak mendukung. Luar biasa ini. Azriel. Bukan Azriel, sayang, Kemuel. Oh, Kemuel. Iya. Oke. Doakan cucu dari Iya. Saya juga untuk pemulihan ini dah. Sudah mulai udah enakan ini. Kemuel ya. Kemuel siapa? Kemuel. Iya. Kemuel Simorangkir. Usia hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Simorangkir yang lagi sakit ya? Lagi flu tapi sedang ya masih pengobatan lah, masih flu gitu dia. Ya. Ada lagi? Ada lagi ibu-ibu? Doain aja untuk semuanya lah. Oke. Untuk kesehatan ya. Ya, udah? Ada lagi? Cukup ya? Ada lagi kah ibu-ibu topik doanya atau cukup? Bisa dibawakan. Cukup ya. Silakan Bu Henita Hutagalung. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengumpulkan kami pada pagi hari yang indah ini untuk bersama-sama bersekutu dan berdoa dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati Amang Pendeta Razuki akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga semua firman yang keluar dari mulutnya adalah semuanya bersumber daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga mau mendoakan pada pagi hari ini Tuhan, program daripada BKS WKK Jakarta Selatan. Engkau telah mengumpulkan gereja-gereja-Mu Tuhan di Jakarta Selatan. Ini bukan hal yang mudah, tapi Engkau memberikan orang-orang yang setia melayani-Mu sehingga mereka mau berkumpul setiap bulan ya Bapak untuk melayani, untuk melakukan kegiatan sosial, untuk bersama-sama bersekutu dan sharing ya Bapak mengenai firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati semua program yang akan dikerjakan ya Tuhan, dan semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja, dan dengan segala apa yang mereka punyai,
potensi yang ada di pada masing-masing ibu-ibu dan masing-masing gereja Tuhan. Mereka boleh melakukan pelayanan yang benar-benar menjadi berkat bagi orang-orang yang menerimanya. Kami juga berdoa ya Bapak untuk hari ulang tahun BKSWKK yang ke-56 dan hari doa sedunia yang diadakan pada tanggal 17 Maret. Tuhan berkati semua persiapan pengurus untuk acara tersebut. Tuhan juga berikan kelimpahan berkat ya Bapak sehingga semua biaya-biaya yang dibutuhkan boleh tercukupkan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua ibu-ibu yang melayani, Tuhan beri kesehatan, Tuhan urapi dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus, sehingga semua ya Tuhan Yesus boleh bekerja dengan tulus, boleh bekerja dengan sukacita di tanggal 17 Maret, dan semua perayaan itu Tuhan juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ada damai, sejahtera, ada sukacita ya Tuhan Yesus, dan Tuhan ada juga kekuatan iman dalam perayaan tersebut ya Bapak. Kami juga mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemilihan Ibu Iren dan Bapak Rustam Effendi yang sedang dalam pemulihan dari pengobatannya di Singapura. Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, segala cara dan kesempatan dan berkat telah Engkau berikan kepada mereka sehingga mereka boleh berobat ke tempat yang lebih baik. Tapi biarlah mereka juga selalu bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan kesempatan yang telah mereka dapatkan di pengobatan di Singapura. Dan Tuhan, terlebih-lebih lagi Tuhan adalah berkat daripadamu yang menyembuhkan mereka berdua ya Bapak, sehingga dalam pemulihan mereka nama-Mu saja yang dimuliakan, dan mereka juga menjadi saksi-saksi-Mu yang setia melayani-Mu seumur hidup mereka. Kami juga berdoa untuk Inang Tina Hutabara dan cucunya Kemuel yang dalam keadaan kurang sehat beberapa hari ini. Tuhan Yesus, dalam keadaan mereka yang sakit, dan Inang Tina juga Tuhan Yesus sebagai single mother dengan pelayanan begitu banyak, Tuhan juga beri kekuatan kepadanya. Tuhan berikan juga semangat selalu Tuhan, dan biar dia selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupannya, dan juga cucunya juga Tuhan berkati, Tuhan beri kesembuhan ya Bapak, dan Engkau berkati orang tuanya yang merawat Kemuel. Kiranya orang tua Kemuel juga boleh menjadi saluran berkat ya Bapak bagi pelayanan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu pengurus BKSWKK Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati mereka dan keluarganya Bapa, sehingga keluarga mereka juga boleh menyokong pelayanan ibu-ibu ini yang begitu setia Tuhan melayani Bapa dari tahun ke tahun untuk memuliakan nama Tuhan dan juga mengembangkan pelayanan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami mohonkan juga Tuhan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, dan juga apabila kami bersalah kepada orang lain, Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas kesalahan kami ini, sehingga kami layak menerima Tuhan berkat-berkat Engkau berikan melalui doa-doa kami ini. Dalam nama Yesus ya kami mau berdoa ya Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Anita. Baiklah Ibu-Ibu, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai 2, Betapa Indah Harinya. Sudah? Sudah. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajar menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya, serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya
Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Razuki Pasaribu. Kami persilahkan, Amang. Baik, terima kasih, Nang. Kedengaran suaranya ya, Nang ya? Kedengaran, Amang. Kedengeran, Amang. Di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami para wanita yang ada di tengah gereja kami masing-masing bersekutu bersama di Persekutuan Badan Kerjasama Wanita Kristen Katolik yang ada di tengah-tengah Jakarta Selatan. Kami mau berdiskusi bersama, mendengarkan firman-Mu. Tentunya ini menjadi bekal di tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, datanglah Engkau di tengah-tengah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi, ibu-ibu yang tangguh. Yang cantik-cantik. Dan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Meskipun ini ada yang mengenal saya, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, Pendeta Razuki Pasaribu. Saya buruh penjahitan. Mulai dari lahir saya marga Pasaribu, tidak berubah-berubah. Dan saya tidak pernah di kantong saya kosong uang saya, karena selalu ada minimal 1.000. Karena saya marga Pasaribu, jadi tidak pernah kosong dompet saya, apalagi kantong saya. Ya minimal 1.000. Anak dikarunia Tuhan 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang paling besar sudah sekolah di Tarakanita di Jalan Barito. Dan saya melayani di HKBP Kebayoran Baru. Dan ini Ibu Lasma, Ibu Amelia, Ibu Eli, Ibu Evelyn, Ibu Priscilla, Bu Nita. Ini wanita-wanita yang tangguh ini, barisan-barisan terdepan di HKBP Kebayoran Baru. Tentu dalam persekutuan kita ini adalah persekutuan yang baik dan perlu diapresiasi karena hubungan antara Kristen Katolik ini dulunya di HKBP, sekilas saya menceritakan, apabila ada yang kawin Katolik, maka dulunya sebelum tahun 2002 itu di RPP, dan setelah kerjasama antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik, maka itu tidak ada lagi RPP, dan itulah yang menjadi kerjasama di antara kita. Oh, ini sudah datang Ibu Diana, ini juga wanita-wanita yang tangguh ini, wanita-wanita barisan terdepan di HKBP Kebayoran Baru. Dan Tuhan, oh Ibu Tina satu lagi ya. Nah, ini suara masnya ini. Dan mungkin kita nanti bertemu di jalan atau dimanapun bisa kita bertegur sapa. Sama di Ibu Ketua, Ibu Lisbeth ya. Ibu Lisbeth. Kami Horas Amang. Horas Sinang. Horas Tulang. Horas Bere. Mamaku baru Pasaribu. Ido, mau lihat mak. Itu hatta. Mau lo nggak diduk tulang bere nama diduk ati. Iya.
Ya, terima kasih buat persekutuan kita, ibu-ibu yang tangguh pada saat ini. Demikian perkenalan saya. Firman Tuhan sudah saya chat tadi. Di Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat 25. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita ikuti sama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika orang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, itu adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ya, hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, aturan ada untuk dilanggar. Itu istilah yang sering kita dengar. Misalnya di gereja kita, atau perkumpulan perempuan, atau janganlah dulu perkumpulan perempuan, atau di tempat pekerjaan kita, ada yang kita dengar istilah ini, aturan ada untuk dilanggar, ini telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Jadi istilah aturan ada untuk dilanggar memang sudah ada di tengah-tengah kehidupan manusia, dan bahkan kita dengar, bahkan kita pernah juga mungkin mengatakannya, dan ini tidak asing lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Kan perkataan ini, istilah ini masih sering terdengar sampai sekarang. Jadi contoh saya ambil, mungkin pada saat kita berkendaraan kalau pakai mobil atau pakai sepeda motor, mungkin tidak pakai helm, atau kalau pakai mobil safety belt tidak ada. Jadi kadang masih ada orang yang melanggar, masih ada orang yang tidak mau, dan bahkan juga traffic light juga bahkan dilanggar. Ya, kadang pingin cepat. Seperti saya terkadang mengantar anak sekolah kan, atau para ibu-ibu di sini mengantar cucunya, mengantar anaknya yang masih sekolah. Lantaran mau cepatnya, dia melanggar traffic light itu, atau juga aturan yang lain. Sudah disuruh suaminya, "Mama, pakai helm ya," katanya. "Oh iya Pak, iya," gitu kan. Tapi saya yakin persekutuan BKS WKK ini tidak ada yang demikian. Saya lihat dari wajahnya, ini wajah-wajah yang baik hati semua ini. Orang-orang yang mau itu di dalam Tuhan ini. Ya, tidak ada. Tapi intinya aturan itu dibuat untuk kebaikan dan keselamatan bersama. Baik itu pengendara, baik itu pejalan kaki, atau pengendara yang lain. Jadi aturan itu dibuat untuk ketertiban, bahkan juga supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kalau dia kecelakaan, ya kepalanya bisa terlindungi. Tentu kita semua tahu tentang hal itu. Ya, kita tahu tentang hal itu, peraturan itu dibuat untuk kebaikan bersama. Namun, ibu-ibu yang terkasih, mengapa masih ada orang yang melanggar? Itu pertanyaannya. Udah jelas peraturan itu dibuat untuk kebaikan,
dan dirembukkan secara bersama-sama dengan tinjauan-tinjauan dari berbagai latar belakang, kenapa masih ada orang yang melanggar? Bisa saja ini sudah kebiasaan, habit, sudah kebiasaan. Dia kalau tidak melanggar sesuatu, perasaannya kurang enak perasaannya. Tidak bisa atau tidak mau dan tidak perlu lagi. Dia bisa. Jadi dia sudah terbiasa pada saat itu. Jadi Bapak, hakikatnya peraturan itu bisa dimaknai, sebagai hukum. Bisa kita maknai, kita artikan itu sebagai hukum. Atau bisa kita katakan itu sebagai keteraturan. Supaya dalam hidup kita bisa plus perjalanannya. Peraturan itu dibuat dalam kehidupan kita, ada nilai-nilai khususnya. Ada nilai-nilainya. Ada nilai-nilai yang mau diambil di situ. Peraturan dan aturan itu. Baik itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, tapi bisa kita maknai itu sebagai hukum kehidupan kita. Nah, untuk itu Ibu yang terkasih, kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus pasti ada nilai-nilai yang kita anut. Saya yakin dan percaya dan Katolik dan Kristen Protestan pasti ada perbedaannya. Tapi ada nilai-nilai, pasti ada nilai-nilai yang kita anut di tengah-tengah. Jangankan satu rumah, suami dan istri terkadang berbeda pemahaman, arti. Jadi disinilah kita mau melihat sebagai orang Kristen pengikut Kristus, Kristus yang kita kenal, dia itu sebagai raja. Kalau Kristus ini merupakan putra yang diberi usia. Juga mengatakan bahwa itu yang kita sebut setiap bulan Desember, Natal, dia penasehat ajaib, ya kan? Dia Bapa yang kekal, Raja damai, bahkan juga ada paduan suara atau kur tentang apa yang dikatakan saya ini. Dia penasehat ajaib, lagu-lagu ada juga, nyanyian-nyanyian ada juga. Itu yang dikatakan oleh Yesaya. Tapi Petrus beda lagi mengatakan Yesus ini. Petrus mengatakan dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Yesaya mengatakan Yesus adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja. Mengatakan dia yang Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya ada nilai-nilai yang bisa kita anut. Yang bisa kita anut dan yang bisa kita yakini sebagai tanda kutip hukum yang sifatnya itu bertujuan memperbaiki kehidupan manusia itu. Yesus Kristus sebagai Raja damai di tengah-tengah kehidupan kita, Bapa yang kekal, ya, tentu ada tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia itu, atau juga sebagai patron, batasan-batasan dalam kehidupan manusia itu. Nah, firman Tuhan pada saat ini dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 ini bercerita tentang dorongan agar orang Kristen itu tidak hanya mengaku dia beriman. Saya yakin kalau saya bertanya kepada ibu-ibu di sini,
Apakah kamu beriman, percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus? Ya, saya percaya kepada Yesus. Saya pengikut Kristus. Saya penganut agama Kristen. Saya percaya. Tapi di sini firman Tuhan ini bukan hanya menceritakan tentang beriman, tetapi mengaku bahwa Yesus yang penuh kasih, pembawa damai, Bapa yang kekal, Mesias, anak Allah yang hidup, bukan hanya mengakui itu, Kus mau mendorong kita untuk dan sebagai pelaku firman. Pelakunya, bukan hanya beriman saja, tetapi pelakunya, perbuatannya di tengah-tengah kehidupan kita. Sehari-hari, kehidupanmu sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saya kalau bertanya kepada ibu-ibu yang terkasih di sini, mungkin ada nats-nats emas yang bisa kita hafal. Mungkin ya kalau Ibu Diana ini ya mungkin ada 100 nats Alkitab atau 50 nats Alkitab yang bisa. Nggak bisa mungkin 50 menghafal nats Alkitab, atau Ibu Ketua, Ibu Lisbeth bisa menghafal, udah tahu dia 50 nats Alkitab, bahkan lebih, bahkan 100 ayat. Ada ayat-ayat emas Alkitab. Tapi yang mau dikatakan di situ, jangan sebagai pengucap saja, tetapi menjadi pelaku. Kalau bahasa Bataknya di belon katanya kan, artinya Alkitab berjalan. Ditanya ini dia tahu. Tertulis di sini tuh katanya kan. Ini tahu. Ditanya ini tahu. Tahu dia nats itu. Ditanya penghidupan contohnya dia tahu. Ditanya untuk nats perkawinan dia tahu. Ditanya untuk natsnya untuk memasuki rumah dia tahu. Ditanya untuk nats orang sakit dia tahu. Ditanya nats Alkitab untuk persekutuan ulang tahun contohnya dia tahu. Tetapi bagaimana dia menerapkan itu di tengah-tengah kehidupannya, penting adalah di dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan buah iman. Buah iman. Imannya itu yang dipercayai dia itu Yesus yang nasihat ajaib, Bapa yang kekal, ya, anak Allah yang hidup. Itu yang perlu kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya kalau ada nats Alkitab atau renungan, tahu intinya apa? Inti dari kitab Yakobus adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya yakin umur 58 tadi ya, Inang Henita yang berdoa ya, ulang tahunnya SWKK ini kan, 50 perjalanan, ya 2 tahun lagi lansia kan? 56, iya 56. Nah, 4 tahun lagi udah lansia kan? Udah sama dengan Inang Eli nanti kan, lansia. Nah, untuk itu tentu banyak tantangan, pergumulan, juga cobaan di tengah-tengah persekutuan kita. Tentu banyak yang perlu kita salurkan. Berkat-berkat yang diterima di tengah-tengah persekutuan kita. Kepedulian kita juga terhadap anggota, anaknya anggota. Tentu ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Kita percaya kepada Kristus. Kita percaya kepada Allah. Dan bagaimana iman kita ini bisa kita terapkan
kan di dalam tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya kan? Jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidaknya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Peran dari lidah ini sangat krusial ini ya. Ini lidah ini bisa membuat orang senang, bisa membuat orang senang, bisa membuat orang bahagia. Andai kata kita onsite, saya pasti mengatakan kepada ibu-ibu kasih coba dulu dipuji kawannya sebelah kiri dan sebelah kanan. Tetapi kalau yang online ini bagaimana kita memuji kan? Ya di sana kita mungkin tidak ada. Jadi lidah ini berperan penting. Lidah ini menentukan nasibmu. Kan? Saya pernah mengkhotbahkan ada 4 kata ajaib di tengah kehidupan kita ini. Yang pertama adalah tolong. Yang kedua adalah maaf. Yang ketiga adalah dan yang keempat adalah terima kasih. Ya, terima kasih. Memakai itu, maka lidah ini pun terbiasa dia mengatakan yang baik. Mengatakan yang baik. Kepada siapa ini kita terapkan? Terkadang kita permisi kepada bawahan kita, mengucap terima kasih kepada bawahan kita, atau meminta maaf kepada bawahan kita tidak mau. Bukan hanya anak buah kita, tetapi orang yang lebih muda daripada kita sulit mengucap terima kasih atau meminta maaf. Sulit. Tetapi disinilah peran dari menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri. Saya sayang kepada Yesus, contohnya begitu kan. Tetapi dia tidak menerapkan itu di tengah-tengah kehidupannya. Apabila kita sering memakai kata-kata ajaib ini, maka tenanglah jiwa dan raga kita di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk menerapkan itu di tengah-tengah orang yang terendah daripada, baik itu di bawah umurnya, dan juga mengucap terima kasih ketika seseorang memberikan sesuatu atau menolong kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita baca lagi, ibu-ibu yang terkasih di Yakobus 4 ayat 11. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau Ibu Lisbeth, Ibu Ketua, mau memberikan sesuatu kepada orang, itu hanya sebatas angan-angan atau hanya sebatas konsep, aku mau berikan sesuatu, aku mau memberikan ini sama panti asuhan, contoh, mau memberikan sesuatu kepada panti jompo, atau aku mau memberikan sesuatu kepada di depan gereja kita, HKBP Kebayoran Baru, itu ada YPAC, contohnya kan, Yayasan Pendidikan Anak Cacat, atau orang-orang yang terpinggirkan, contohnya kan, yang ada di bawah jembatan. Kalau itu hanya sebatas konsep saja, itu hanya sebatas niat, itu tidak baik, ya. Tetapi niat yang ada dilakukan, itulah yang dikatakan Yakobus ini. Dia beriman dan melakukan yang baik. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, katanya. Yakobus mengatakan itu. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kalau hanya sekedar niat, ya, kalau mau melakukan yang baik hanya niat doang, Yakobus mengatakan itu tidak baik. Karena apa? Iman itu harus dilakukan
di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Yakobus juga memberikan suatu ilustrasi yang menarik, yaitu dikatakan dia cermin. Di nats kita ini dikatakan dia ilustrasinya adalah cermin. Kalau kita bercermin, tentu seluruh badan kita ini kelihatan. Kelihatan seluruh badan kita ini. Kita juga bercermin setiap hari tanpa bercermin. Dan inilah yang dibuat oleh Yakobus, ilustrasi ini memberikan suatu cerminan kehidupan bagi kita. Ya. Yakobus mengibaratkan kehidupan kita ini di ayat 23. Jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama yang sedang mengamati mukanya di depan cermin. Dia tidak ingat firman Tuhan itu. Ya. Dia lupa bentuk wajahnya itu. Dia bercermin lama di situ, tetapi setelah dia meninggalkan cermin itu, bentuk wajahnya itu, dia tidak ingat. Dia tidak ingat. Jadi terkadang juga begitu kan. Kalau kita bergereja atau kita kebaktian di gereja, wah itu enak banget ya khotbahnya pendeta itu, katanya. Wah enak banget ya khotbahnya pastor itu, katanya begitu kan. Enak banget, masuk ke hati, katanya kan. Sampai ke relung hati, gitu kan. Sampai ke relung yang paling dalam, gitu kan. Hanya mengatakan kepada dia, emang apa dibilang pastornya, katanya kan. Apa dibilang pendetanya? Nggak tahu apa-apa dia. Nggak tahu ya, katanya gitu kan. Tahu dia, lupa tadi, yang penting enak lah, katanya gitu kan. Jadi itu yang mau dikatakan oleh Yakobus ini, iman tanpa perbuatan adalah sia. Jadi lakukanlah yang baik, eksekusilah yang baik itu di tengah-tengah kehidupan kita, dan mintalah kekuatan kepada Tuhan sehingga kita bisa melakukannya sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, mungkin itulah sedikit ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang kumpul pada saat ini yang bisa saya terangkan melalui nats kita dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Bisa kita perdalam. Ada sesi diskusinya ya, Bu ya? Ya, ini sesi diskusinya, Inang. Mungkin kita buka 3 pertanyaan ya, Kak Eli. Baik, silakan. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan ya untuk kerenungan firman Tuhan yang sudah bersama kita dengarkan tadi. Bilang pada Amang Pendeta atau berdiskusi, silahkan ibu-ibu. Adakah ingin diperjelas, atau ingin diskusikan, atau ingin di-share sesuai dengan topik kita hari ini? Ya, Bu Herke. Bu Herke, silakan. Oke, tadi sedikit rangkuman ya, mengaku beriman pada Yesus. Dari khotbah Amang Pendeta tadi, kita mengaku beriman pada Yesus yang penuh kasih, Mesias, anak Allah yang hidup, dan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan itu. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Yang ada harus dilakukan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa kita lakukan. Silahkan, Kak Henita. Terima kasih, Dek Prisil. Amang terima kasih firman Tuhannya. Menurut saya sangat sederhana pesannya sebagai pelaku firman Tuhan. Tapi sangat sulit
Karena kita udah tahu firman Tuhan itu ada aturannya seperti kalanya Amang, kita jatuh Amang gitu. Mungkin kita masih ada keegoisan gitu ya Amang, menurut saya keegoisan, kita tidak rendah hati. Ya sebagai ibu-ibu banyak lah ya Amang ya, setiap hari itu banyak godaan untuk tidak melakukan firman Tuhan gitu. Baik dalam hubungan sosial gitu, baik juga terhadap keluarga gitu ya Amangnya gitu. Itu hari ini bisa besok kita, makanya kita harus selalu minta pengampunan dosa karena kegagalan kita sebagai pelaku firman. Itu Amang yang ingin saya tanyakan ya. Terima kasih. Makasih Kak Henita. Silakan Amang Pendeta. Langsung saya jawab Inang atau ada sampai 3 dulu siapa yang ada? Oh gitu. Ya. Apakah ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi atau sharing mungkin? Boleh saya bertanya? Silahkan Bu, saya nggak bisa lihat ini. Ibu Rulin dari GPIB Fata. Silakan Ibu Rulin. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Pendeta, jujur saya terkesima dengan ayat 22 sampai 23. Maksudnya saya tadinya membaca Alkitab, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Sekarang saya rubah. Saya soalnya sungguh saya nggak bisa. Soalnya apa? Apa yang baru kami bacakan harus dilakukan dalam sehari-hari. Apa yang dibaca di firman Tuhan itu. Jadi sekarang saya kalau membaca, saya tidak menyebutkan bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar, tapi kami minta dipimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Amin. Itu aja. Soalnya jujur tadi apa yang Ibu Nita bilang, untuk melakukan firman Tuhan itu sungguh berat. Makanya saya suka hati-hati. Kalau habis membaca itu saya harus ingat, oh iya ya tadi di firman Tuhan nggak boleh begini. Itu Bapak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Bu Rulin. Kita kumpulkan dulu ya pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi pertanyaan dari ibu-ibu di sini yang ingin bertanya atau ada yang ingin di-share. Silakan. Bu Syul. Ibu Syul ya, Nasution. Bu Syul Nasution, silakan Bu. Unmute Buka Bu. dulu Bu. Oh belum dipencet unmute-nya Bu. Ya maklum udah oma-oma. Yang saya mau tanyakan Pak Pendeta, untuk dibuat suatu firman ini menjadi konkret, saya kurang mengerti. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bisa dibikin satu contoh gitu, Pak Pendeta, supaya lebih mantap, gitu. Lebih kita mengerti bahwa kita ini anak Tuhan. Lakukanlah turut sesuai kehendak Tuhan, firman Tuhan. Itu Pendeta, terima kasih. Ya. Bisa sekali lagi dijabarkan. Terima kasih Bu Syul pertanyaannya. Bisa mulai dijawab ya Amang Pendeta? Baik, Ya. Baik Inang. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberikan masukan, pertanyaan. Saya kira tadi tidak ada yang bertanya atau memberikan kontribusi karena
mungkin tidak enak, bagaimana Pak? Ya, rupanya ada juga kita, Inang Rulin dan Inang Ibu Syul di sini. Terkadang memang on off itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Lebih tinggi nilai atau lebih tinggi keinginan dagingnya daripada nyawinya, sehingga lebih ditonjolkan keinginan nyawinya. Ini firman Tuhan mengatakan memang daging itu lemah, roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Dan sebenarnya Inang juga sudah menjawab di sini, apakah kita meminta pengampunan kepada Tuhan? Ya, kita meminta pengampunan kepada Tuhan dan kita meminta pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang empunya kita, Dia yang menciptakan kita, bahkan Dia yang memberikan nafas kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Dia memberikan sukacita di tengah-tengah kita, sama seperti Ayub. Dia menderita, tetapi dia mengatakan, terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil, terpujilah Tuhan. Karena dia mengetahui dan memahami bahwa Tuhanlah yang mempunyai seluruh kehidupan kita. Tidak ada yang dipisah-pisahkan, tidak ada yang perlu yang diunggul-unggulkan, tetapi Dialah yang mempunyai semua. Ada yang perlu ditonjolkan, apakah kemampuannya kah, atau apakah kepintarannya kah. Tetapi yang jelas di dalam kehidupan kita, kita meminta pengampunan ketika kita tidak mampu untuk menjalaninya. Ketika kita terkadang lemah untuk menjalaninya, kuatkan aku Tuhan, supaya aku mampu menjalani kehidupan ini, supaya aku kembali lagi meminta kepada Tuhan. Seperti ada lirik paduan suara kan, atau kur, pengampunan itu 70 kali 7 kali katanya ya. Itu pengampunan. Jadi bagaimana pengampunan itu artinya tidak terhingga pengampunan itu. Jadi kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu adalah pengampunan bagi kita. Dan itulah yang kita, anugerah Tuhan dan kasih karunia itu secara cuma-cuma dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus meminta, baik itu dalam pergaulan kita, sosial kita, keluarga kita, dalam persekutuan kita. Terkadang kita ada juga yang berdebat, contohnya berdebat seperti yang saya singgung tadi. Kita dalam berkeluarga pun, suami dan istri pernah berdebat atau pernah cekcok, tetapi kita tetap bersekutu bersama dengan suami dan istri kita. Ya, bukan percekcokan itu yang membuat kita pisah, bukan. Tetapi justru percekcokan itu yang membuat kita bersatu. Nah, sekarang itulah yang mau kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang mau kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita bisa memberikan sukacita dan berdampak. Seperti Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Itu yang untuk Ibu Nita. Ibu Rulin, terima kasih buat Ibu yang dari gereja GPIB. Memang di ayat 22 dan 23 itu memang inti dari perkataan Yakobus
Dan juga iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia katanya. Yang jelas memang sama halnya dengan ijah HKBP, martua mahalat atau atani debata jalana upepsa katakan itu bahasa Bataknya, bahasa Indonesianya berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan katakan. Artinya di situ orang yang mendengarkan firman Tuhan itu harus melakukannya, memang wajib meminta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya berdoalah, berdoa terus, meminta kekuatan. Artinya di situ dia meminta kekuatan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupannya supaya hatinya, pikirannya dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan berpikir, ya. Karena apa? Karena kita berpikir kotor pun, ya, kita berpikir kotor itu adalah dosa, ya. Cuman di hukumnya ada istilah praduga tak bersalah. Itu pun di pengadilan, ya. Jadi, itu istilah praduga tak bersalah. Tetapi kalau kita berpikir setiap hari kita berpikir kotor, berpikir curiga kepada orang, berpikir yang tidak baik, lama-lama nanti jadi berkerut nanti ya, wajah kita kan. Aturannya dia mukanya berumur 40-an atau 50-an, rupanya dia umur 40-an atau 50-an dia sudah mukanya sudah kayak 70-an kan. Nah, lihatlah Inang Eli ini sama Inang Diana ini udah di atas 60 di semua, tapi mukanya seperti 40. Ya kan? Nah, jadi curiga terhadap orang, ya minta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita tetap dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ibu Syul Nasution, ya, salam kenal Bu. Apa yang konkretnya di ayat 25? Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Artinya di situ meneliti hukum yang sempurna itu yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi firman Tuhan, saya tadi mengisyaratkan bahwa aturan atau peraturan itu yang dibuat oleh manusia itu yang ada di misalnya traffic light atau disuruh untuk memakai helm kalau bersepeda motor, disuruh pakai safety belt kalau untuk pakai mobil, itu merupakan, saya katakan tadi, itu merupakan tanda kutip sebagai hukum. Artinya di situ teliti dulu apakah itu menguntungkan bagi kita atau merugikan bagi kita. Sama halnya itu firman Tuhan pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, ini semua yang difirmankan oleh Tuhan di Alkitab kita ini adalah hal-hal yang baik berdasarkan pengalaman-pengalaman para tokoh. Atau seperti Paulus, ya. Jadi firman Tuhan ini adalah hukum, bukan menghukum, bukan ya, bukan menghukum, tetapi hukum. Artinya di situ hukum itu adalah aturan yang mau dibuat, dan itulah perkataan dari para nabi, hakim atau yang diutus, ya, tanda kutip itu adalah yang diutus, yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi kalau kita pada saat ini, kitalah yang dipanggil dan diutus. Sayalah yang diutus dan dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan apa yang saya sampaikan itu adalah hukum. Hukum, tanda kutip, adalah firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ayat 25, bagaimana kita meneliti itu, bagaimana kita hukum itu memerdekakan orang lain. Saya tadi sudah menjelaskan kalau kita 4 perkataan tadi, 4 perkataan ajaib itu apabila kita melakukannya di dalam kehidupan kita, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita merasa nyaman melalui lidah kita. Melalui lidah kita, orang-orang yang di sekitar kita merasa nyaman.
yang terdekat sekalipun, apabila kita mengatakan yang tidak baik kepada dia, pasti dia tersinggung. Pasti dia tersinggung. Siapa lagi kalau bukan suami dan istri kita orang yang terdekat, selain sahabat kita? Pasti apabila kita mengatakan yang tidak baik, caci makilah dia, pasti dia akan menjauh. Pasti. Memang lidah ini menentukan, ya, lidah ini menentukan nasibmu, kan itu. Lidah itu menentukan nasibmu, ya kan? Jadi terima kasih kepada Richard Eliezer yang menggunakan lidahnya dengan baik, kan? Ya, tentu dia menentukan nasibnya bagaimana dia, ya kan? Jadi itulah yang mau diteliti di situ melalui lidah, pikiran, sejalannya ya, pikiran, hati dan lidah. Terkadang apa yang disampaikan oleh hati berbeda apa yang diucapkan. Ya, yang dikatakan, oh beginilah maunya ya, hati itu mengatakan begitu, tetapi lidah nggak mengatakan begitu. Makanya ada terkadang orang sampai di rumah dia menyesal, kan, aduh apa tadi ku bilang itu ya, katanya kan, andai kata itu tidak ku bilang itu mungkin nggak tersinggung dia, kan itu kan. Nah, itulah penyesalan itu kan. Nah, jadi terlambat, memang penyesalan selalu terlambat, kan. Kalau penyesalan itu di depan, itu bukan penyesalan, namanya pendaftaran, kan. Jadi disitulah dia perlu kita buat bagaimana lidah kita ini, hukum itu yang keluar dari perkataan kita itu adalah hukum. Bukan menghukum ya, beda itu. Beda menghukum, beda hukum. Hukum artinya di situ sesuatu yang berharga untuk menentukan nasibmu, kehidupanmu. Nah, tentu itu menjadi peraturan di tengah-tengah kehidupan kita supaya itu menjadi patron, batasan. Ya, kalau kita tidak ada batasan, saya yakin pasti kita akan berserak, ya, kita akan berserak, ya, tidak lagi menjalani sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mungkin itu dari ketiga pertanyaan yang bisa saya jawab, atau mungkin ada yang mau menambahi, silakan. Ibu-ibu. Adakah ibu-ibu yang mau menambahi? Baiklah. Kalau saya ya, boleh. Ya, silakan. Kak Tina. Kalau saya nggak menambahkan, cuma kebalikannya yang Mang Pendeta Razuki. Bagaimana kalau kita menghadapi mulutnya orang ya yang istilahnya nggak sesuai lah dengan firman Tuhan. Dia mendengar dari orang lain dan kemudian dia dengan marah menyatakan kepada saya gitu. Sedangkan saya apa yang dituduhkan itu tidak begitu gitu. Ini kebetulan kakak saya sendiri, seorang pendeta dia ya. Begitu marahnya gitu, karena namanya juga ruang WhatsApp itu kan sangat kecil ya amang pengertiannya ya. Saya tidak menjawab, saya cuma sedih gitu, tapi dalam hati saya tuh saya perlu nggak untuk menyelesaikannya gitu loh. Kalau saya tuh tidak begitu, tapi dia sudah memutuskan dengan caranya dia sendiri. Kok arogan gitu loh. Bagaimana menghadapi orang yang seperti itu? Maksudnya, Tin. Sedangkan kita kan udah menjaga mulut kita ya. Orang lain yang menjaga, bagaimana itu ya? Menghadapi seperti itu, apakah perlu kita klarifikasi atau diamkan saja selain berdoa dan berdoa? Tetapi kan hati kita ingin menuntut kapan nih harus selesaikan gitu. Emang perlu diklarifikasi apa bagaimana, kebetulan dia sangat jauh tempatnya dengan saya gitu. Itu tapi jadi suatu mungkin duri dalam diri saya, kepengen itu supaya dia tuh, saya hanya berdoa memang Tuhan buka pikirannya kalau saya tidak seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan lain di mulut dengan belakang, apalagi saya gitu. Kok dia tidak mengenal diri saya gitu. Itu bagaimana menghadapi orang yang seperti itu, justru dia yang tidak mengendalikan mulut dan perasaan ya terhadap saya. Apakah harus saya juga ngotot untuk mengklarifikasi atau diamkan saja? Ya. Silakan Mang Pendeta ditanggapi. Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab, mungkin ada yang bisa membantu saya
ibu-ibu? Kalau aku sih diemin aja. Oh iya. Amel. Diamin aja ya. Iya. Iya. Tapi sedih juga karena saudara sendiri ya. Seperti pepatah kan bilang, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Iya, memang saya bilang saya berdoa, tapi tetap aja ingin bagaimana ya, mengklarifikasikan gitu kalau dia tidak benar mendengar seperti itu. Ya, ada yang lain, ibu-ibu? Gak ada ya? Oke, terima kasih. Memang kalau kayak gini, sih ini, ya, masih Malakam ini. Betul. Saya juga pernah menghadapi yang demikian. Ya, dikasih masukan, nggak mau. Dikasih keterangan, nggak mau. Nggak mau, dia hanya benar sendiri. Malah kita yang diserang kan istilahnya kan. Saya sangat sensitif, makanya suka nangis sendiri kalau gitu. Mungkin ini bikin saya sakit. Ya, terkadang ada perlu diam, terkadang perlu mendengarkan, terkadang perlu ngomong, kan gitu. Pada saat ngomong, katakanlah yang sejujurnya, ya. Terkadang perlu ada kita ngomong dan kita mendengar. Jadi pada saat kita ngomong silahkan, pada saat kita mendengar silahkan dengar baik-baik. Terkadang kalau kita menasihati malah dibilang, kau nggak tahu ya posisi gimana, kira-kira kan. Kau seharusnya tahu gimana posisiku. Kau seharusnya bisa masuk ke posisiku, bisa tahu bagaimana. Jadi terkadang kita sulit untuk menghadapi orang-orang yang demikian. Tetapi kembali lagi sembari kita mengatakan, kita harus mendoakan dia. Bawa namanya di dalam doa pribadi kita. Yang bisa mengubah itu adalah Roh Kudus. Juga kita bingung kan? Orang tuanya tidak didengarkan dia, contohnya kan. Suaminya tidak didengarkan dia, atau istrinya tidak didengarkan dia. Bahkan juga sampai ada udah dibilang jangan mabuk-mabukan ya, kata istrinya kan. Kau kalau pergi kau jangan mabuk-mabuk, kau jangan minum-minum, jangan main judi kan gitu kan. Malah dia main judi, malah dia mabuk kan. Nah, udah dikasih peringatan, sekali kecelakaan kan. Nah, itulah kan 2 kali kecelakaan, udah diperingati. Tengoklah, kemarin kau kan lantaran mabuk-mabukan. Ini contoh ya. Nah, mabuk-mabukan jadi minum-minuman, jadi kecelakaan kok kan. Untung nggak patah kakimu itu, katanya gitu kan. Untung masih tanganmu yang patah, katanya gitu kan. Untung nggak mati kau, katanya begitu kan. Jadi banyak cara Tuhan, tetapi dia tetap jugul kan. Dia tetap ya keras hati. Nah, dia tetap keras hati. Enggak lah, katanya gitu kan. Dia melakukan itu, katanya sama istrinya, contohnya kan. Tapi saya yakin suami-suami kita suami yang baik ini semua ini kan. Suami yang baik. Jadi itu adalah contoh-contohnya Inang Tina ini. Ya, kita harus membawa dia dalam doa kita. Bahkan juga konsekuensinya kalau nggak diimani atau tidak dijalankan apa yang kita bilang, ya ujung-ujungnya dia bisa mati kan. Sama kisahnya sama tulangku. Ada tulangku demikian juga. Udah dilarang tulang itu istrinya supaya jangan minum-minum, mabuk-mabuk. Udah 4 kali dia kecelakaan. Udah 4 kali. Tetap juga minum kan. Tetap juga minum. Akhirnya nyawanya melayang. Dia meninggal dunia kan. Jadi mungkin itulah jalannya. Jadi terkadang Tuhan mengizinkan itu kah? Apakah Tuhan mengizinkan itu? Roma 8 ayat 28 menjawab kan? Di Roma 8 ayat 28 itu menjawab dari semuanya itu demi kebaikan. Demi kebaikan. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu. Jadi apabila kita mengatakan, memberikan nasihat sama dengan kayak Kain dan Habel kan? Kain dan Habel lantaran
sakit hatinya dia rela membunuh, kan gitu kan. Nah, lantaran sakit hatinya, lantaran tidak bisa dikontrol emosi dia, kecemburuan dia yang sangat luar biasa, akhirnya dia membunuh. Apakah itu seizin Tuhan? Nah, Roma 8 ayat 28 menjawab itu. Jadi terkadang itulah dunia itu. Ya, terkadang itulah dunia itu yang tidak bisa kita prediksi. Jadi pengadilan yang sejati itu di dalam Tuhan. Pikul salib ya, Mang, ya. Ini namanya bagian dari pikul salib. Keadilan yang sejati itu terletak hanya di dalam tangan Tuhan. Doakan dia bawa namanya. Supaya Roh Kudus. Inang Priscilla. Terima kasih, Amang. Ya, terima kasih Amang, Pendeta. Tanggapannya. Sepertinya sesi tanya jawab sudah cukup ya. Ya, baiklah. Terima kasih Amang Pendeta dan ibu-ibu semua untuk diskusinya, sharingnya, sangat menguatkan kita. Baiklah, kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Marilah kita memanjatkan doa penutup yang dipimpin oleh Amang Pendeta Razoki Pasaribu. Silahkan Amang. Masih ada lagu nggak? Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Ya? Iya. Oke. Kita bersatu di dalam. Terima kasih ya Allah Bapa kami bersuka cita siang kumpul bersama-sama dengan Persekutuan Badan Kerjasama Wanita Kristen Katolik di tengah pada saat ini ada kami bersuka cita mendengarkan firman-Mu, kami bersuka cita mendiskusikan, mendengarkan firman-Mu yang kami ambil dari kitab Yakobus. Kami bersama-sama mendengarkan itu ya Tuhan di dalam persekutuan kami. Pakailah kami, ajarilah kami mengimani, menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ketika kami merencanakan yang baik, sepatutnya lah kami menjalankan apa yang kami rencanakan. Semuanya itu adalah kebaikan yang daripada-Mu. Yang dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di dalam. Terpujilah Engkau, berkati pengurus, berkati para anggota, berkati semuanya ya Tuhan, perkumpulan BKSWKK ini. Berkati anak-anak, keluarga yang Kau berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Agar kami dapat menjalani firman-Mu dan kami dapat bersekutu bersama, bahkan juga mengimani dalam kehidupan kami sehari-hari firman-Mu yang menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Kita sama-sama menyanyikan amin. 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 Baiklah ibu-ibu terkasih, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Semoga menjadi ibadah yang harum, yang menyenangkan
Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua ya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Amara. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.